Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diva Rahmadani dengan nomor NIM terakhir 307. Di sini saya ingin membuat video tentang sejarah ilmu fikih dan juga perbedaan ilmu fikih sama usul fikih. Nah, tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya ilmu fikih dari program studi manajemen bisnis syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta. Dalam sejarah Islam, wilayah Islam pertama kali hanya berada di bawah satu pemerintahan khalifah atau hukumat. Dimulai dari masa Rasulullah SAW hingga era Khalifahur Rasyidin serta periode Umayyah dan Abbasiyah. Pada era Abbasiyah, Umayyah ataupun pemerintahan Islam juga telah muncul lebih dari satu, ditandai dengan kemunculan Daulah Fatimiyah dan Daulah Ammawiyah dan Andalusia. Meskipun hingga Perang Dunia I masih terdapat pemerintahan khalifah yang menguasai sebagian besar wilayah negara-negara muslim, yaitu pemerintahan Utsmaniyah di Turki. Setelah Perang Dunia I, negara-negara muslim tidak lagi bersatu dalam satu kekuasaan berdasarkan agama, melainkan masing-masing berlandaskan agama ataupun nasionalisme dengan variasi seperti Islam sebagai agama negara, Islam sebagai agama resmi, Islam sebagai warisan negara-negara, Islam sebagaimana negara ataupun Pakistan dan lainnya, atau Islam sebagai agama yang diikuti oleh banyak penduduk Indonesia. Namun secara umum negara-negara tersebut sebagai negara muslim meskipun bukan negara Islam. Untuk mencoba menjelaskan perkembangan ilmu fikih di dunia Islam, tidak mungkin membahas ilmu fikih di setiap negara atau negara muslim, melainkan akan diulas di beberapa negara muslim yang paling banyak memberikan informasi mengenai ilmu fikih di tempat tersebut. Untuk yang pertama, syariat Islam pada masa Rasulullah. Dengan turunnya wahyu kepada Muhammad Rasulullah SAW, dimulainya sejarah tasyri Islam. Sumber tasyri Islam adalah wahyu atau Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat tentang tasyri sebagian besar adalah ayat Madiniyah. Setelah Rasul berpindah ke Madinah, ayat-ayat hukum berkaisar antara 200 hingga 300 ayat dari total 6.348 ayat dalam Al-Quran. Ayat tasyri tidak muncul secara langsung, tetapi secara bertahap dan berpelan-pelan atau tadri. Tadri ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Arab yang meninggalkan tradisi lama mereka dan menggantikannya dengan hukum-hukum baru, yaitu hukum Islam. Nabi sebagai ummi tidak menuliskan kitab Al-Quran. Nabi seorang ummi tidak menuliskan kitab Al-Quran, tetapi ditulis oleh sahabat-sahabat yang mencatat wahyu dan diingat oleh seluruh umat Islam. Selain Al-Quran dan Sunnah Rasul, Nabi juga memberikan teladan berijtihad ketika tidak ada nas Al-Quran, sementara persoalan perlu segera ditangani. Contohnya, dalam menyelesaikan isu tawanan Perang Badar. Meskipun ijtihad Rasul kemudian dikoreksi oleh ayat Al-Quran di masa Rasulullah, beliau berperan sebagai Imanul Ummah, Hakim, dan Mufti Akbar. Beberapa adat jahiliyah dihapus, sementara yang lain diakui dan ditegaskan dengan nas sebagai hukum Islam. Yang tidak disebutkan sebagai dihapus atau diakui merupakan urusan sunnah takhiriyah karena Rasul tidak melarangnya. Pada era Rasulullah, tasyri Islami adalah penutupan fondasi-fondasi utama dan prinsip-prinsip umum, mabadi amamah dan hawai asasi. Istilah fikih pada era Rasulullah mencakup pemahaman pengetahuan agama secara menyeluruh, meliputi tauhid, akhlak, dan peraturan-peraturan.
Untuk selanjutnya yang kedua, syariat Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Nah, masa ini merupakan masa kedua dalam perkembangan tasyri Islami. Mulai wafatnya Rasulullah SAW sampai wafatnya Ali, yaitu mulai Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Pada masanya disebut masa penetapan tiang-tiang. Di zamannya diperangi orang-orang yang murtad, muntah nabi, dan pembangkangan penyerahan zakat. Di masanya pula dikumpulkannya Al-Quran pada satu mushaf. Untuk yang kedua, Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab menjadi khalifah tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Dalam masanya, daerah Islam berkembang dan meluas, antara lain Mesir, Irak, Azerbaijan, Parsi, Syria. Umar telah mengusir orang Yahudi dari Jazirah Arab dan yang pertama kali menyusun administrasi pemerintah, menetapkan pajak harat atau tanah subur yang dimiliki orang non-muslim. Umar menetapkan peradilan dan perkantoran serta kalender penanggalan. Umar dikenal sebagai Umamul Mujahidin. Beliau berijtihad antara lain tidak menghukum pencuri dan potongan tangan karena tidak ada ilat untuk memotongnya dan tidak memberikan zakat kepada al-mulafatu qulubahum karena tiada ilat untuk memberikannya. Untuk khalifah selanjutnya, Utsman bin Affan. Pada zamannya telah diperintahkan kepada Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Zubair, Zaid bin Al-As dan Abdurrahman ibn Haris untuk mengumpulkan Al-Quran dengan qiraah yang satu dengan mushaf satu macam pula pada tahun 300 Hijriah atau 650 Masehi. Khalifah terakhir Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini telah terjadi perbedaan pendapat antara fuqaha dari segi menafsirkan ayat Al-Quran atau dalam hal penerimaan sesuatu hadis dan juga dalam hal memakai dan menerapkan qiyas. Untuk selanjutnya masa Khalifah Amaliyah. Nah, pada masa ini telah terjadi perbedaan pendapat antara jumhur muslimin yang setuju kepada Muawiyah di satu pihak dan Syiah yang setuju kepada Ali dan Syiah yang setuju kepada ahli bait di pihak kedua dan antara kaum Khawarij di pihak ketiga. Nah, langsung saja pada masa khilafah Amawiyah ini telah dimulai usaha penafsiran Al-Quran dan pengumpulan al-hadis, mempelajari dan mendalaminya, menjaga kepalsuannya dari pengaruh politik atau pengaruh golongan atau sebab-sebab yang lain. Setelah masa Khalifah Amawiyah ini dilanjutkan dengan masa keemasan Abbasiyah. Masa keemasan Abbasiyah ini dari segi sumber tafsir selain nas, Al-Quran dan Sunnah telah bertambah dengan dalil akli yaitu al-ijma dan al-qiyas dan dalil-dalil lain seperti al-istihsan dari Abu Hanifah dan al-maslahatul mursalah. Selanjutnya ada masa kemerosotan. Nah, masa kemerosotan ini kehancuran Abbasiyah terjadi pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Nah, pada pertengahan abad keempat Hijriah, fuqaha Sunni menetapkan pintu ijtihad tertutup, sehingga dengan ditutupnya pintu ijtihad berkembang bid'ah dan khurafat, kejumudan berpikir dan berhentinya penelitian ilmu yang berkembang hanya taklid aja. Nah, untuk yang terakhir masa kebangkitan. Nah, masa kebangkitan ini diantara fuqaha yang diidentikan bermazhab kepada mazhab Hambali, munculnya Ahmad ibnu Tamiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jawziyah. Dia berdiri sebagai hamzah wasal antara masa terdahulu dengan masanya sesudahnya.
Nah, mereka memerangi khurafat dan bid'ah dan mengajarkan memahami syariat dengan memakai pikiran, penarahan dan akal yang sehat. Mereka penerus Ahmad Ibnu Hanbal yang mengatakan bahwa pintu ijtihad itu terus berlaku sampai hari kiamat. Mereka kembali kepada mazhab salafus salis yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ibnu Yakin Al-Juziyah memerangi taklid, buta dan kejumudan dan mempertajam berijtihad. Nah, untuk kali ini selanjutnya saya akan membahas perbedaan dari ilmu fikih dan usul fikih. Nah, ilmu fikih dan usul fikih adalah dua bidang ilmu yang terkait dengan keagamaan, namun memiliki cakupan dan tujuan yang berbeda. Untuk ilmu fikih sendiri adalah pelajaran tentang hukum-hukum syariah, yaitu hukum-hukum Allah yang diperoleh melalui ijtihad atau pemikiran dan interpretasi oleh ulama untuk menjawab masalah-masalah kehidupan. Ilmu fikih membahas tentang aturan-aturan yang diwajibkan dan dilarang oleh Allah, serta cara-cara untuk melaksanakannya. Sedangkan usul fikih adalah pelajaran tentang prinsip-prinsip dasar yang diperlakukan untuk memahami dan menyelesaikan masalah-masalah fikih. Usul fikih membahas tentang metode-metode ijtihad, kriteria-kriteria untuk mendapatkan hukum, dan cara-cara untuk menginterpretasi Al-Quran dan Al-Hadis. Singkatnya, ilmu fikih lebih fokus pada aplikasi hukum syariah dalam kesehariannya, dan sedangkan usul fikih ini lebih fokus untuk pada prinsip-prinsip dasar yang diperlukan untuk memahami hukum syariah. Sebelumnya, mohon maaf atas penyampaian ataupun penerangan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih waktunya dan tugas untuk Bapak Nur Hidayah Al-Amin, Manajemen Ekonomi Syariah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.